Baik, sebelum kita tutup diskusi ini, karena temanya kita transisi berkeadilan, ya, biar adil Pak Anies. Tadi pada saat sesi Pak Ganjar, saya diminta untuk menanyakan satu pertanyaan kunci kepada Pak Ganjar, maka saya juga baiknya bertanya kepada Bapak juga supaya adil ya Bapak Ibu sekalian ya. Ingat nggak pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Pak Anies, apakah isu lingkungan dalam hal ini khususnya transisi energi merupakan passion dari Bapak? Apakah itu passion dari Bapak atau tidak? Kalaupun iya, apa alasannya? Kalau tidak, apakah ini misalnya lebih karena tekanan dari tim? Atau misalnya kondisi yang mengharuskan Bapak mau tidak mau harus menjalankannya? Atau ada pengalaman pribadi lainnya Pak Anies? Silahkan dijawab. Makasih Kak Valerina. Ini adalah satu isu yang kami geluti sejak zaman kuliah. Di tahun 93 saya mengikuti sebuah kompetisi untuk kuliah summer di Sofia University. Dan saya menulis paper, judulnya adalah Ecology and Economy, Why Not Walk Together. Kenapa? Karena ekonomi dan ekologi itu adalah dari akar kata yang sama, oikos nomos dan oikos logos. Tapi ekonomi dan ekologi jalannya beda arah. Dan alhamdulillah paper itu memenangkan kami beasiswa untuk belajar di Sofia University pada waktu itu tahun 93. Itu satu. Yang kedua, tesis saya sejak kuliah, di masa kuliah, adalah tentang pollution heaven. Apa itu pollution heaven? Pada era tahun 90-an, negara-negara industri banyak melakukan relokasi industrinya dari negara yang aturan lingkungan hidupnya restriktif dan ketat ke negara yang aturan lingkungan hidupnya longgar. Oke? Mereka mencari pollution heaven. Heaven itu tempat berlindungnya polusi. Jadi bukannya membersihkan, tapi melakukan relokasi. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah apakah Indonesia termasuk negara penerima industri-industri kotor? Oke? Jadi skripsi saya itu. Dan skripsi itu melibatkan lebih dari 110 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Harga datanya itu mahal sekali. Untung saya datang ke tempat almarhum Pak Kristianto Wibisono. Dan datang, dia rupanya memelas lihat saya itu. Karena harga buku-bukunya itu data ekonomi di pusat data bisnis. Itu mahal. Lalu saya dipinjami data-data itu. Dan saya melakukan survei di lebih dari 110 perusahaan multinasional. Jadi tema skripsi saya adalah tentang lingkungan hidup, membandingkan perusahaan dari Jepang, perusahaan dari Korea, perusahaan dari Eropa, perusahaan dari Amerika, perusahaan dari Taiwan, perusahaan dari Singapura, mana yang paling taat pada prinsip lingkungan hidup. Mereka menggunakan aturan home country atau mereka menggunakan aturan host country di dalam urusan perusahaannya. That's two. Jadi lingkungan hidup itu bukan saya bahas ketika jadi gubernur, tapi dibahas ketika saya belum pernah membayangkan akan jadi apa-apa di kemudian hari. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Anies. Ya. Gitu. Jadi saya bukan ngomong sekarang ini. Jadi kemudian ketika saya melanjutkan public policy, saya mengambil bidang salah satunya adalah environmental policy. Karena disitulah sesuatu yang sangat menarik bagi saya, sesuatu yang menjadi passion. Cuman secara resmi saya harus tetap mengambil international trade karena saya beasiswanya dari Fulbright mengharuskan saya ambil international trade. Tapi di dalam mata kuliahnya, jadi resminya saya international trade karena kewajiban administrasi Fulbright. Tapi karena dibolehkan mengambil mata kuliah banyak, boleh dicek mata kuliahnya lebih banyak mengambil yang environmental policy. Jadi ketika kemudian kami bertugas di Jakarta, saya merasa bersyukur sekali bahwa apa yang menjadi pikiran, perasaan yang sudah ada bertahun-tahun itu ada kesempatan untuk melakukannya di Jakarta. Karena itulah kenapa kemudian kami mendorong sekali Jakarta untuk bergerak cepat di dalam reform terkait dengan lingkungan hidup. Itu jawabannya Kak Vale. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Pak Anies.